Hai semuanya, selamat datang di Akademi Jagoan bersama saya Jagoan Neon. Nah, kali ini kita akan belajar bareng menggunakan Adobe Illustrator CC 2018. Saya akan menjelaskan mengenai tools-tools yang sering digunakan untuk mendesain menggunakan Adobe Illustrator CC 2018. Sebelumnya, siapkan permen kalian sebelum mendesain untuk menemani kalian dalam mendesain menggunakan Adobe Illustrator. Langsung saja kita buka aplikasi Adobe Illustrator CC 2018. Nah, ini merupakan tampilan awal Adobe Illustrator CC 2018. Kemudian kita memilih lembar kerja yang akan kita gunakan, klik File, New. Agar lebih mudahnya kita pilih More Setting. Nah, di sini kita akan memilih lembar kerja yang akan kita gunakan. Kita namai belajar. Akan kita namai belajar bareng Akademi Jagoan. Nah, untuk di profile ini ada template ukuran lembar kerja. Kita pilih untuk number of output, kita pilih 1. Nah, di sini kita bisa memilih lembar kerja kita A4, A3, ada A4, A3, B5, B4. Kali ini kita akan menggunakan lembar kerja A4. Nah, ini merupakan satuan ukuran lembar kerja kita, cm. Di sini ada color mode. Nah, untuk kalian yang ingin file kalian digunakan untuk yang akan untuk kalian yang filenya akan digunakan untuk keperluan mencetak, pilih color mode CMYK. Nah, kita akan memilih RGB, screen default, create document. Nah, ini merupakan tampilan dari lembar kerja yang telah kita pilih Adobe Illustrator. Nah, di bagian atas sendiri yaitu ada main menu. Di sini kita bisa menyimpan file, di sini bisa menggunakan efek, view, mode, window, dan help dan sebagainya. Kemudian di bawahnya yaitu ada artboards. Di sini ada control panel. Di sini kita bisa mengatur stroke kita, outline objek kita. Nah, di sebagian kiri kita, di sebelah kiri kita ada tools bar. Ini merupakan tool-tool yang akan kita gunakan untuk membuat desain atau ilustrator. Di bagian kanan kita yaitu ada dropping panel area. Nah, di sini merupakan area yang mempercepat kinerja kita dalam mendesain atau menghilangkan. Di sini kita bisa menambahkan atau menghilangkan tools-tool yang akan kita gunakan semau kita. Yaitu lanjut pertama-tama yaitu ada selection tool. Selection tool yaitu digunakan untuk menyeleksi objek yang kita pilih. Contoh, kita di sini akan membuat objek persegi. Kita warnai kuning. Nah, dengan selection tool ini kita bisa menyeleksi objek sekaligus untuk
untuk memindahkan objek-objek yang kita pilih. Kemudian ada Magic Wand Tool. Nah, Magic Wand Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek yang mempunyai warna yang sama. Contoh, ini kita beri warna merah. Nah, Magic Wand Tool ini bisa menyeleksi warna yang mempunyai objek yang warna yang sama. Nah, dengan Magic Wand Tool ini kita bisa menyeleksi objek dengan warna yang sama. Kita lihat. Nah, warna merah tidak terseleksi karena mempunyai warna yang berbeda. Kemudian yaitu ada Pen Tool. Nah, Pen Tool ini sering saya gunakan untuk membuat objek-objek atau karya-karya. Biasanya digunakan untuk membuat logo, vektor, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya. Untuk menghilangkan, kita bisa klik. Mantap. Kemudian yaitu ada Text Tool. Nah, di sini Text Tool. Text Tool di sini kita bisa mengklik. Assalamualaikum kawan-kawan. Di setengah. Si kurang setengah. Nah, di sini ada Text Tool. Kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Pertama, Text Tool digunakan untuk membuat teks. Nah, di sini kita bisa menulis teks sesuai keinginan kita. Akademi Jagoan. Kemudian ada area Types Tool. Area Types Tool ini digunakan untuk menulis teks di dalam sebuah objek. Kita coba membuat objek persegi. Nah, menggunakan Text Tool ini kita bisa membuat teks di dalam area persegi. Tidak bisa, Bu. Nah, kemudian ada area Types Tool. Nah, di area Types Tool ini kita bisa membuat teks dalam suatu objek. Contoh, kita buat objek persegi. Nah, menggunakan area Types Tool ini kita membuat objek tulisan sesuai dengan objek persegi. Nah, kita paskan tool dengan patch-nya. Nah, ini kita bisa menulis persegi. Kemudian ada types. Kemudian ada types on patch tool. Types on patch tool ini membuat teks dalam garis yang kita buat. Contoh, kita membuat garis seperti ini. Set.
Nah, dengan tab tool ini kita bisa membuat teks sesuai dengan garis yang telah kita buat. Nah, otomatis teks akan mengikuti garis yang telah kita buat tadinya. Kemudian ada vertical types tool. Vertical types tool ini digunakan untuk menulis sebuah teks dengan bentuk tegak lurus. Langsung saja kita coba. Nah, otomatis teks kita akan berbentuk tegak sesuai dengan namanya vertikal. Kemudian ada vertical area types tool. Vertical area types tool ini digunakan untuk membuat teks berbentuk tegak di dalam objek. Langsung saja kita membuat objek persegi. Kita coba vertical area types tool, pas dengan letakkan dengan patch-nya. Nah, otomatis teks akan berbentuk tegak dan mengikuti objek yang telah kita buat, yaitu persegi. Kemudian ada vertical tap on a patch tool. Vertical area tap on patch tool ini membuat teks berbentuk tegak di dalam objek sesuai garis yang telah kita gunakan. Kalau vertical area types tool ini digunakan untuk membuat teks berbentuk tegak dalam suatu objek. Nah, vertical types on a patch tool ini digunakan untuk membuat teks berbentuk tegak sesuai dengan garis yang telah kita buat. Contohnya kita buat langsung saja kita coba. Nah, nah, otomatis teks akan berbentuk tegak dan mengikuti objek yang telah kita buat tadinya. Mari coba lagi yang lurus. Oke. Kemudian ada rectangle tool. Nah, rectangle tool ini ada beberapa bentuk objek yang bisa kita pilih, yang akan kita gunakan untuk membuat objek-objek sesuai dengan keinginan kita. Untuk rectangle tool ini kita digunakan untuk membuat objek persegi. Kemudian ada round rectangle tool. Ini kita bisa membuat objek persegi dengan mempunyai sudut-sudut tumpul. Nah, di sini kita bisa mengatur sudut objeknya semau kita. Nah, kemudian ada ellipse tool. Ellipse tool ini digunakan untuk membuat objek lingkaran. Untuk membuat objek lingkaran yang sempurna, kita bisa mengklik shift secara bersamaan. Akan menjadi lingkaran sempurna. Kemudian ada
polygon tools, itu objek berbentuk segi 6. Dan seterusnya ada star, bentuk bintang. Ada flare, ini jarang kita gunakan. Kemudian ada paintbrush tool. Nah, paintbrush tool ini digunakan untuk membuat brush. Biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi yang suka menggambar, bisa menggunakan brush ini. Nah, untuk kita bisa mengatur outline, bentuk-bentuk bisa kita pilih, kita seleksi. Nah, di sini kita bisa memilih bentuk-bentuk brush yang ada kita bisa membuat panah menggunakan brush ini. Nah, masih ada banyak pilihan, bisa kalian coba sendiri-sendiri. Kita juga bisa mengatur stroke-nya di sini. Kemudian ada line segment tool. Nah, di sini digunakan untuk membuat garis lurus. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini fungsi tadi adalah segment tool. Kemudian ada arch tool. Ini digunakan untuk membuat objek lengkung yang sempurna. Ini jarang saya gunakan sih. Lanjut, kemudian ada spiral tool. Di sini kita akan bisa digunakan untuk membuat objek berbentuk spiral. Sama pada cara pencil tool. Kemudian ada eraser tool. Nah, di eraser tool ini kita gunakan untuk menghapus objek yang kita gunakan. Contoh, kita membuat persegi. Persegi. Nah, dengan eraser tool ini kita bisa menghapus sesuai dengan keinginan kita. Terus objek.
Kemudian ada shape builder tool. Shape builder tool ini digunakan untuk sebentar sih. Ini untuk memotong objek. Nah, kemudian ada shape builder tool. Nah, shape builder tool ini digunakan untuk memotong atau mengambil objek sesuai dengan keinginan kita. Contoh segi, nah di sini kita kita bisa memilih bagian mana yang kita ambil. Contoh bagian ini. Contoh bagian ini. Nah, set. Otomatis akan terpisah dengan objeknya. Jadi fungsi shape builder tool ini untuk memotong objek sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Kemudian ada mesh tool. Mesh tool ini digunakan untuk membuat objek 3D. Contoh kita bisa warnai. Nah, dengan mesh tool ini bisa membuat efek-efek 3D. Ya. Sini memberikan efek 3D bagian objek yang telah kita beri efek mesh tool. Kemudian ada gradient tools. Nah, gradient tool ini digunakan untuk membuat gradasi warna. Langsung saja kita lihat. Nah, menggunakan gradasi warna. Nah, di sini kita bisa mengatur gradasi warna. Ini ada pilihan linear, radial. Ini adalah posisi gradasi warnanya. Di sini ada template gradasi yang telah disediakan oleh Adobe Illustrator. Ada gold and blue sky. Untuk mengganti warna kita bisa klik sini, klik sini. Lanjut. Kemudian ada eyedrop tools. Eyedrop tool ini digunakan untuk mengambil sampel warna yang ingin kita gunakan. Contoh kuning. Nah, contoh kita
ingin persegi ini mempunyai warna sama dengan persegi yang ini, langsung kita gunakan airdrop tool aja. Nah, airdrop tool ini bisa langsung mengaktifkan warna yang telah dipilih. Nah, di sini kemudian ada warna. Nah, di sini digunakan untuk mengatur warna dan stroke pada objek yang kita gunakan. Contoh, nah, menggunakan ini warna, kita bisa mengatur warna. Ini digunakan untuk mengatur stroke pada objek. Kita pilih warna biru, kita bisa mengatur ukuran stroke-nya.